Halo semuanya, welcome back to my YouTube channel. Bersama saya lagi dengan rambut baru. Rambut yang saya menyesalkan karena dipotong pakai poni, tapi ya apa boleh buat, nasi sudah menjadi bubur ayam begitu dan aduh, ini poni lagi tak ganggu-ganggu di mata, jadi ya seperti itulah. So, langsung saja tanpa berlama-lama saya akan kasih tahu apa cara dan syarat dan tahap-tahapan untuk kalian apply visa agar bisa diterima. So, ada satu pertanyaan yang selalu saya dapatkan dari teman-teman yang mau apply visa gitu. Mereka tuh selalu tanya, "Kak, aduh takut nih visa saya ditolak. Aduh bagaimana ya visa nanti takut saya ditolak," kayak begitu-begitu. So, visa Anda tidak akan ditolak kalau dokumen Anda lengkap dan valid. So, jangan khawatir. Yang kalian harus lakukan adalah persiapkan benar-benar visa, dokumen dan persyaratan kalian. Tapi jangan khawatir, saya akan membantunya. Jadi kalian tinggal menonton saja video ini. So, visa itu visa turis ya. Jadi saya tidak akan berbicara tentang visa pelajar, visa menikah, karena visa menikah sudah ada di video yang kalian bisa cek video saya sudah kasih tahu cara-cara untuk persiapkan. Astaga. Ada gordeng. Cara-cara untuk persiapkan visa menikah. Jadi kali ini saya akan berbicara untuk general visa aja, dalam hal ini visa turis seperti itu. Jadi visa itu masa berlakunya sayang 90 hari dalam 8 bulan, dalam 6 bulan atau 180 hari. Itu durasinya ya. Jadi masa tinggalnya itu, durasi stay-nya itu 90 hari dan waktunya itu 6 bulan. Seperti itu yang kalian akan dapat. Dan kedua, ada 2 type visa untuk Schengen ya. Ada yang pertama itu visa single entry dan kedua visa multi entry. Apa bedanya? Aduh, saya harap kalian tidak muntah ya. So, visa single entry adalah visa yang kalian hanya bisa pakai masuknya sekali dan itu tidak dapat digunakan lagi kalau kalian ingin masuk ke negara itu dengan visa yang sama. Oke, sekali lagi, visa single entry adalah visa yang hanya bisa dipakai sekali, tidak dapat dipakai berulang kali jika kalian ingin berpergian ke negara lain dengan visa yang sama. Jadi itu nggak bisa dipakai. Sedangkan multi entry adalah tipe visa yang kalian bisa pakai berulang kali di antara Schengen, European Union country. Jadi umpamanya kalau kalian mau ke Belanda, kalian mau ke Belgia, kalian mau ke Paris, it's okay, kalian bisa menggunakan tipe visa yang sama gitu. Mau masuk lagi atau bahkan jika kalian umpamanya ya, kalian ke Eropa, ke Paris gitulah. Umpamanya kalian ke Paris, terus kalian mau pulang ke Indonesia terus balik lagi dengan visa yang sama. Itu boleh sayang, namanya multi entry cinta. Tapi kalau kalian pakai single entry itu tak bisa. Itu tidak boleh. Oke? Saya harap kalian sampai sini mengerti ya. Terus berlaku visa itu 90 hari seperti saya sudah bilang tadi. 90 hari dalam waktu 6 bulan atau 180 hari. So, apa sih yang harus kalian lakukan dan syarat-syaratnya apa aja yang kalian harus lakukan untuk apply visa dan bisa diterima gitu visanya. So, yang pertama adalah kalian bikin janji temu dulu. Kalian mau kemana nih? Ke negara Prancis misalnya atau negara Belanda misalnya, kalian pergi ke kedutaan masing-masing. Oke, ke kedutaan masing-masing kalian buka, terus buat janji temu dulu sayang, seperti itu. Atau kalau kalian mau lewat VFS Global, jadi VFS Global ini adalah lembaga yang dibuat
untuk apply visa. Jadi kalian tuh nggak harus lagi ke kedutaan untuk visa turis ya. Ke kedutaan kalian bisa lewat VFS Global ini. Jadi lebih gampang gitu, lebih terstruktur seperti itu. Jadi kalian tinggal buat janji temu di sana, terus pilih jadwal mana yang kalian sekiranya bisa gitu, dan jangan terlambat. Usahakan 10, 15 sampai 30 menit lah sebelum janji temu itu kalian di sana. Karena kalian nggak tahu apa yang akan terjadi gitu. Kadang-kadang, aduh ya ampun saya lupa ini, aduh ya ampun saya nggak ada ini, nggak ada ini. Jadi sebaiknya kalian harus datang lebih cepat daripada waktu janji temu. Itu sih saran yang pertama. Oke, so apa sih langkah-langkah yang harus kalian lakukan? Yang pertama adalah mengisi form dari data diri lah, seperti itu. Intinya seperti inti dari form itu data diri gitu, data diri. Terus mereka tanya sih apa aja sih yang kalian akan lakukan kayak gitu. Bukan akan lakukan sih, kayak poin-poin penting gitu, jadi kayak highlightnya gitu dari form itu. Nah, form itu kalian bisa dapatkan di website resminya VFS Global atau di kedutaan masing-masing negara tujuan. Jadi VFS Global itu ada 3 ya, ada yang ada di Jakarta, ada yang ada di Bali, ada juga yang ada di Surabaya. Tinggal kalian pilih yang mana yang paling dekat dengan kalian. Saya sudah coba yang di Bali dan di Jakarta. Kalau kalian mau yang sedikit orang, pergilah ke Bali. Kalau kalian mau yang ribetnya minta ampun, nauzubillah, pergilah ke Jakarta. Seperti itu. Oke, yang kedua, kalian harus memerlukan paspor asli. Oke, paspor asli dan fotokopi paspor asli. Jadi di fotokopi yang ada namanya, dan kalau kalian mempunyai cap di paspor kalian itu juga wajib untuk difotokopi. Hitam, putih, atau warna kakak, boleh dua-duanya sayang. Yang penting dapat lihat DP nama, DP tanggal, dan segala macam itu. Oke? Dan usahakan kalian harus juga pastikan tentang paspornya itu tidak boleh kurang dari 6 bulan. Jadi expire-nya itu maksimal 6 bulan kayaknya, masih sebelum keberangkatan kayak gitu. Jadi usahakan kalian harus cek juga pas masa berlaku paspor kalian. Jangan sampai kan dokumennya sudah lengkap, ternyata paspornya salah, paspornya sudah mau kadaluarsa, dan itu dapat dipastikan kalian tidak akan diterima visanya, seperti itu, akan ditolak. Adalah kartu keluarga, akte kelahiran, dan KTP. Itu harus difotokopi. Oke? Ada special cases ya, ada not special cases sih, tapi ada. Saya kan sudah pernah coba tuh di Bali dan di Jakarta. Kalau di Bali itu wajib kalian tuh harus translate ke bahasa negara tujuan kalian atau dalam bahasa Inggris. Oke? Tetapi waktu saya di Jakarta, kebetulan masa translate itu kan biasanya ada waktunya kan. Kalau kita translate, kemarin saya kebetulan pakai penerjemah tersumpah, jadi itu ada kadaluarsanya. Jadi sudah kadaluarsa. Terus si mas-masnya bilang, oh nggak apa-apa mbak, pakai bahasa Indonesia juga nggak apa-apa. Jadi oh my god, apa mungkin juga ya, saya kemarin pikirnya mungkin karena saya juga sudah sering keluar masuk Eropa, jadi mungkin mereka tidak terlalu menghiraukan itu, karena kan data diri kan tetap sama, hanya saja dalam berbentuk dalam bahasa Indonesia seperti itu, bukan bahasa Inggris. Kalau kalian perginya itu visa turis ya, dari tanpa sponsor, kalian itu wajib menyertakan lembar pernyataan dan internality atau pokoknya intinya jadwal perjalanan. Nah, dokumen ini juga kalian bisa dapatkan di kedutaan, di website kedutaan negara tujuan kalian. Jadi kalau kalian mau ke Belanda, kalian bisa search di situ juga untuk dokumennya. Jadi kalau kalian download, terus kalian tinggal isi di situ. Itu wajib ya diisi, sebagainya seperti itu. Next, kita ke tiket. Jadi kalian perlu adanya bukti tiket, oke? Perlu digarisbawahi, tiket yang kalian kasih itu dalam bentuk
bukan yang dibayar ya, tidak langsung dilunasi ya. Jadi karena itu tidak menjamin. Oke, mungkin kalian pikir, oh kita beli aja gitu, tiket dibayarkan, pasti dikasih gitu, langsung di approve. No, 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 it's big no, no. Kemarin saya urus untuk turis atau kemarin saya urus untuk turis maupun untuk menikah, tidak diwajibkan untuk tiketnya itu langsung diisut. Dalam arti tidak maksudnya langsung lunas gitu loh, tiketnya udah dibeli. Enggak, cuma itu. Next, kita butuh apa lagi sih? Bukti hotel seperti itu. Jadi kalau kalian mau perginya pakai duit sendiri, kalian perlu bukti booking hotel seperti itu dilampirkan. Jadi tiket sama booking hotel tuh it must ya kalau kalian perginya pergi sendiri gitu. Maksudnya dalam arti membiayai diri kalian sendiri seperti itu. Terus nih, ini nih yang bagus, bukti keuangan. Ada yang tanya-tanya, aduh kak kita perlu rekening koran gak sih dan segala macam. So bukti rekening koran yes. Berapa lama? 3 bulan. Baik itu melalui sponsor atau melalui pribadi gitu. Kalau kalian pergi pribadi itu perlu ya. Jadi kalau kalian, aku mau jelasin dulu ya. Aku mau jelaskan dulu kalau untuk pribadi. Jadi kalau untuk pribadi itu rekening koran 3 bulan. Itu mas pernyataan. Surat pernyataannya adalah pertama, kalau kalian adalah mahasiswa, kalian hanya butuh surat dari kampus yang mana menandakan bahwa kalian itu mahasiswa aktif. Itu pertamanya. Terus kalau kalian pengusaha, kalian itu butuh SIUP gitu, surat SIUP. Dan ketiga, kalau kalian itu employee atau pekerja kantoran, kalian harus dapat surat pernyataan dari HRD kalian. Apa sih sebenarnya surat pernyataan itu? Sebenarnya surat pernyataan itu adalah yang menyatakan bahwa kalian itu benar pegawai di situ, mahasiswa di situ, dan benar kalian akan kembali lagi karena kalian kan itu terikat gitu loh, terikat. Kalau mahasiswa kan terikat kuliah, kalau employee, kalau karyawan tuh kalian terikat kontrak kerja seperti itu. Oke, so untuk yang sponsor, gimana sih yang sponsor? Yang sponsor adalah kalian itu harus ada rekening dari sponsor itu, 3 bulan rekening gajinya si sponsor itu, dan surat kontrak dari sponsor tersebut. Yang surat kontrak ini dalam arti surat dari tempat kerjanya ya, kontrak dari tempat kerjanya itu. Jadi kontraknya itu kalian minta aja gitu, di print gitu. Dan itu tidak harus sih, soalnya bukan tidak harus ya, tapi bingung juga soalnya waktu saya apply di Bali itu perlu, tapi waktu saya di apply di Jakarta itu tidak penting-penting amat. Tetapi pada saat saya mau apply untuk visa pernikahan itu perlu. Oke, jadi kontrak kerja dari pasangan kalian itu perlu. Dan kalian juga butuh surat undangan, yaitu BIS 12 kalau tidak salah ya. BIS 12, nama dokumennya itu BIS 12 dari sponsor kalian. Jadi kalian tinggal minta aja. Jadi 3 itu yang kalian minta. So, apalagi sih yang perlu dikasih tahu? Kayaknya itu aja ya yang perlu dikasih tahu. Cuman karena ini masa pandemi corona, jadi kalian harus wajib tanya langsung ke kedutaan masing-masing negara tujuan seperti itu. Karena kan bisa jadi informasi yang saya berikan ini beda dengan kedutaan yang lain gitu loh. Karena kan saya kan berbicara dalam arti sini saya di Belgia dan ada beberapa juga ini digunakan di Belanda seperti itu. Dan untuk tanya harganya itu 950 untuk visa. 950 kalau nggak salah ya. Saya lupa juga 950. Dan ada fee gitu 300 gitu kalau dari VFS, sekitaran itulah. Jadi kalau tidak salah 1.200.000-an lebih gitu, 300 kayak gitu gitulah visanya, sekitaran itulah untuk budget bayar visanya itu sendiri.
Dan berapa lama untuk visa turis? Visa turis itu biasanya 15 hari kerja. Bisa cepat, bisa juga lambat, tergantung dari padatnya permintaan high season gitu loh. Banyak orang nggak yang pergi ke sana gitu, jadi kan banyak yang harus mereka lihat seperti itu. Tetapi kemarin saya ajukan untuk visa pernikahan, itu beda ya sama visa turis biasa atau yang sekarang lagi tren untuk yang LDRan, visa LDRan gitu untuk ke Eropa, itu beda waktu tunggunya itu beda. Jadi sekali lagi saya sarankan kalian untuk selalu cek ke kedutaan. Telepon aja sayang, tinggal klik kedutaan, pokoknya kedutaan besar Belanda di Jakarta, kalian klik, kalian telepon deh, atau kalian bisa kirim via email, mereka pasti balas dan mereka tuh balasnya cepat. So don't worry again, kalau kalian takut banget visa kalian ditolak, itu so again, jangan pernah berpikir aduh takut nih kak visa saya akan ditolak. No, big no ya. Selama dokumen kalian itu valid, chance untuk ditolak itu kecil, oke? Jadi saya sarankan riset benar-benar, periksa lagi dokumen kalian itu perlunya apa, prepare dulu seperti itu. Dan usahakan minimalisir mungkin gak ada yang lupa, karena kalau kalian sampai lupa, kalian harus ulang lagi, kalian harus tunggu, bikin janji temu, aduh itu pusing, sangat-sangat pusing. Jadi saya sarankan untuk selalu cek and recheck lagi, oke? Buat list gitu, buat kalian bisa cek seperti itu. Dan untuk informasi yang lebih lanjut, kalian bisa kunjungin ke kedutaan negara tujuan kalian. So that's it. Thank you so much for watching my YouTube channel, and kalau kalian punya pertanyaan, kalian bisa komen di bawah dan jangan lupa untuk di subscribe. Thank you so much. Bye bye.